Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi. Mungkin materi ini masih asing di telinga anak-anakku semua. Makanya itu Ibu mengharapkan perhatian kalian semua agar pelajaran ini bisa dimengerti dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan pada kelas-kelas di tingkat yang lebih tinggi untuk anak-anakku semua. Baiklah, sebelumnya itu kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan yang bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Sistem reproduksi pada manusia, baik pada pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternalnya masing-masing. Setiap organ dalam sistem tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda dan bekerja secara spesifik untuk masing-masing jenis kelamin. Nah, awal kehidupan manusia terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur yang umumnya terjadi dalam hubungan seksual. Proses ini dapat berlangsung berkat adanya organ pada sistem reproduksi yang berfungsi dengan baik. Organ reproduksi beserta kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Nah, anak-anakku semua, mari kita lanjut ke materi kita selanjutnya, fungsi sistem reproduksi. Fungsi sistem reproduksi adalah untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Mari kita mengenal sistem reproduksi pria dan wanita. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyimaknya. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Sementara itu, sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pria dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam. Selanjutnya, mari kita mengenal berbagai macam organ-organ pada sistem reproduksi. Yang pertama yaitu rahim atau uterus. Rahim adalah organ berongga, berbentuk atau menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Bagian bawah atau leher rahim yang berhubungan dengan vagina disebut dengan serviks. Yang kedua yaitu ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang ketiga, tuba falopi. Tuba falopi ini berbentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba falopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Proses pembuahan biasa terjadi pada organ ini. Yang keempat, vulva. Vulva merupakan area kulit yang mengelilingi uretra dan vagina, termasuk klitoris dan labia.
yang kelima yaitu vagina. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma akan disalurkan oleh penis melalui dalam organ ini. Nah, baiklah anak-anakku, itulah materi yang bisa Ibu berikan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tapi sebelum itu Ibu menutup pelajaran kali ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bernilai ibadah. Dan semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.